Stand up, please. Greeting. I'm fine, thank you. And how about you? I'm fine. Oke, untuk pembangunan pagi saya mengikuti apa yang saya ucapkan. You the best. You the best. You the best. You the best. Give the best. Give the best. Because you are the best. Because you are the best. Sit down, please. Oke, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita membuka bersama Tuhan dengan berdoa. Dalam hal ini, saya minta sebagai ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca selawat terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammirna latal watani wa nadatal banati bi furu'in ma ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Nah, cara selanjutnya saya akan coba untuk memeriksa absen. Ada yang tidak masuk seperti biasa, karena sekolah kita merupakan bagian dari sekolah yang dinamakan dengan sangat berkualitas, sangat berkelas. Jadi alangkah lebih baiknya kita awali dengan absensi kalian. Rehanun, Sarifah, Leni Olivia, Supiani, Devi, Nurul Safitri, Monica, lalu Rizal, Dina, Isnawati, Tia Lestari, Siti Soleha, Yeni, Muski, Siti Murna Apriani, Milawati, Lia Sapitri, Farun Rozi. Oke, berarti semua masuk ya. Nah. Untuk lebih semangat pagi, mari kita dengarkan lagu, salah satu lagu kebangsaan, yaitu mari kita berdiri. Mayaki
Kalau selesaikan sudah kita selesai menyanyi dan selanjutnya sekolah ya. Sekolah ini adalah salah satu penunjang masa depan. Sekolah adalah langkah bagaimana masa depan itu berada di dalam genggaman kita. Karena siapa yang sekolah, insya Allah dapat merubah masa depan. Karena apa? Di dalam kehidupan kita sehari-hari, orang biasanya tidak bisa membaca dan menulis disebabkan oleh tidak pernah sekolah. Jadi oleh karena itu, mari kita tunjukkan rasa semangat kita untuk belajar agar supaya apa yang dinamakan dengan kita tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, mudah-mudahan tidak ada pada zaman yang sekarang, pada era modern yang sekarang. Khususnya di zaman kita sekarang, zaman Android. Android itu adalah salah satu yang paling dibutuhkan oleh siapa? Android merupakan salah satu termasuk dalam dunia pendidikan, yang mana Android ini sendiri memiliki beberapa dampak. Di antaranya ada dampak positif dan negatif. Kita saat sekolah ilmu tidak ada bahwa HP macam isi dari HP. Mari kita bisa memanfaatkan teknologi yang sekarang ini dengan cara kita bersekolah. Oke. Untuk membangun semangat pagi yang kedua, kita akan sama-sama melakukan salah satu kegiatan yang mungkin agar kita selama belajar ini tidak merasa bosan. Oke. Tetap. Terima kasih. Nah, untuk melangsungkan aktivitas kita pagi ini, inilah judul pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu describing. What is describing? Sebelum saya mengarah ke sana, describing ini saya rasa tidak asing ya dari judul ini. Oke, mungkin ada di antara kalian yang tahu apa itu describing. Oke, Dina. Describing adalah menggambarkan sesuatu benda atau orang berdasarkan bentukannya. Oke, tepuk tangan. Luar biasa. Kemudian yang kedua, ada pendapat lain? Oke, kemudian gambaran sifat atau karakter seseorang. Oke. Oke, yang selanjutnya ada pendapat lain? Oke, Devi. Describing adalah menjelaskan tentang karakter teman maupun sahabat. Oke, tepat. Oke, saya rasa dari guru yang saya tampilkan di layar ini, mereka bawa jawaban mereka tadi. Tetapi perlu saya ketahui bahwa describing itu tidak hanya sekedar menggambarkan teman atau hal sesuatu benda, tetapi kita masuk kepada judul umum yang lebih dampaknya tidak hanya berpesan kepada benda yang bisa lingkungan, bisa gunung, karena ini adalah describing ini adalah menggambarkan keadaan suatu benda atau baik sifatnya maupun bentuknya. Nah, terutama yang kita bahas di sini adalah describing ini mencakup tentang best friend. Tahu best friend? Nah, tahu. Best friend is teman baik. Ada family.
Ya, family. Apa namanya? Family. My family. Jadi contoh keluarga kita pagi ini kelas 2. Ada my best friend, dia. Ada juga my best family. Nah, itu dari dua ini akan saya hadirkan ada beberapa durasi conversation dalam pembicaraan di slide saya. Akan saya lihat. Kita lihat apa isi dari. Kita mulai dulu dari yang slide kami. Alex, I've never met your family. Do you have a big family? Yes, I do. I have 2 twin brothers, a sister, a niece, a brother-in-law, and a mother and my father. Tell me about your mom. Do you like her? No, she's short and tall, has short brown hair, and big blue eyes. She's really beautiful. What is she like? She's kind and supportive, and always gives us very good advice. She's always there for us. She loves flowers and is obsessed with gardening and being outdoors. Is she a florist? No, she's a seamstress. Does she design clothing? Sometimes, when we were younger, she would make outfits for us. My mom was a great cook, and family dinners were a must growing up. Even if that meant eating at 8 or 9 p.m., my dad got home from work. It's where we did our family bonding. That's very nice. How about your dad? Do you look like him? Yes, I take after my dad in appearance and after my mom in personality. He is as tall as me, has gray hair, brown eyes, and a mustache. What is he like? He is pretty quiet. He doesn't talk very much. He's like that with everyone. He's really easygoing and informal. He is super patient and really likes people, but he just doesn't love talking to them all the time. He is definitely an introvert of the family. I understand that. And what is his job? He's a carpenter. He has his own workshop. He's creative and likes to build things, so it's perfect for him. And he likes working alone on most days. Do your brothers help him with the workshop? No, they didn't follow in his footsteps either. What do they do now? Keith is a real estate agent in Springboro. And Brian is finishing his law degree at Dayton. Oke. Nah, dari tengah ya yang ditayangkan di depan ini pembahasannya adalah God dan family. Apa kata yang menyangkut di sana? Kata sifat yang menyangkut dari pembahasan yang tadi. Satu kata saja. Sebab satu kata saja yang menyangkut. Ya, kita lanjut ya. Ya, boleh lanjut. Good for them. Sounds like they worked hard to be successful in life. That's right. How old are they? They're 3 years older than me, so they're 25. Did you get along with them when you were growing up? We did, most of the time. They were my big brothers, so they like to pick on me. We had a lot of fun times together, too. We connected a lot over our love of
What does she look like? She is shorter than me. She's the same height as my mom. They're both 160 centimeters tall. But she's thinner than my mom. She's blonde with blue eyes. We look very different. What is she like? Lindsay's the best. She's so cheerful and bright. So I really like spending time with her. She makes me feel cheerful too when we talk together. She's 5 years older than me, and she used to help me a lot with my homework and other school-related things. That was very. But now, they get along really well. Yes, it's challenging, but rewarding at the same time. You are so lucky to have such a wonderful family, Alex. Thanks for telling me all these interesting details about them. Would you like to come over and meet them next weekend? I would love to. Thanks for inviting me. Okay, next video. Kalau yang tadi tentang family, sekarang my best friend. My best friend. I have many friends, but Ankit. Ya, stop. Silakan amati beberapa dari adjektif kata sifatnya. Serap ya. Tolong saya serap kata sifat itu. Ya. Mungkin bisa namanya apa sifat. Ya. Is my best friend. He studies in my class. We go to school together. We also sit together to do our homework. He is good at studies and helps the students who are weak in studies. Ankit is the monitor of our class. He is good at games. He comes from a middle-class family. His father is a teacher and mother a doctor. He leads a simple life. He is sincere and hardworking. He wants to become an engineer. All teachers of our school love Ankit. I am lucky to have a friend like Ankit. For more attitude, log and subscribe to www.youtube.com/VenusKidsWorld. Oke. Nah, itulah tadi sebuah video yang mana memberitakan tentang family, keluarga, dan kedua itu sahabat. Dan kita next ke activity. Nah, tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran perlu kita tahu apa tujuan dari pembelajaran kita yang dinamakan dengan describing. Describing khususnya family and my best friend. Satu, kita diharapkan memahami struktur. Struktur apa? Struktur kalimat. Untuk apa? Kita dapat mendeskripsikan seorang atau keluarga. Jadi apa yang dibutuhkan dalam mendeskripsikan ini yaitu kita butuh namanya kata adjektif, kata sifat. Yang kedua menggunakan kata sifat benar untuk mendeskripsikan seorang atau keluarga dalam bahasa Inggris. Artinya apa? Dua bahasa ini, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kalau kita tidak sinkron di bahasa Indonesia, lalu bagaimana dengan bahasa Inggris? Karena sama. Ya. Ketika kita mengatakan tak, kita bisa mengucapkan kata-kata tapi arti tidak tahu karena kurangnya dalam perkataan. Tak artinya itu salah satu. Kemudian selanjutnya kita akan lebih baik dalam membuat sebuah kalimat efektif tentang keluarga. For example, dalam keluarga, my father is friendly at home. My father is friendly at home.
My father sky. Itu dalam sebuah satu tadi. Ya, next. Dapat mendeskripsikan dengan jelas apa artinya jelas. Satu contoh, one example. Nana is team girl. Nana is team girl. Nana adalah cewek yang team. Ya. Terus, what is antonym of chorus? Yaitu Freddy, Bongo. In antonimnya sekali lagi adalah Bongo alias gendut. Sehingga ada beberapa langkah dalam. Nah, tapi kita dalam membicarakan antonim, tapi sebagai pola pikir kita agar kita mampu memahami kata sifat istilah itu secara jelas. Me is tall boy. Me is tall boy. Saya adalah cowok atau laki-laki yang tinggi. Itu salah satu dari penjelasan dari yang tujuan daripada pembelajaran istilah. Nah, tujuan striving test ini dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu untuk membangun hubungan baik dengan adik, kakak, saudara, apalagi orang lain, dengan teman. Yang kedua, kita dapat membutuhkan keinginan mereka. Contoh keinginan itu kita dapat penuhi dengan memahami karakter mereka. Kalau itu berarti lapar, atau kalian berarti lapar, sedang kurang mood misalnya, kurang mood berarti dia tidak sehat. I'm not bad, my body is sick. Yang kedua, membangun empati seperti rasa kasihan. Kalau kita paham dengan saya, kita tahu dia kasihan. Dengan kasihan kita tidak enak badan, tapi kita sama-sama berhubung seperti itu. Dan dilakukan dengan cepat. Kira bisa membuat keputusan yang lebih tepat. Dan kita tahu supaya dengan tadi dengan memahami kata kita atas sifat ini kita masih bisa membuat keputusan dengan siapapun, baik itu teman, sahabat. Kemudian selanjutnya adalah mengembangkan kemampuan berkomunikasi yang lebih efektif. Jelas. Kalau di dalam bahasa Indonesia saja, jangan seperti ini. Kalau bahasa Indonesia kita tidak baik, bacaan kita otomatis mengarah kepada bahasa. Kalau kita masih mengejar dalam membaca baik itu bahasa maupun bahasa Indonesia, maka kita akan kurang dalam berkomunikasi, kurang tepat. Jadi itulah pengaruh dari namanya describing ini. Tapi kalau sudah dari awal kita bisa membaca sudah tepat, sudah baru dari describing itu akan lebih bagus. Apalagi dalam mengembangkan kemampuan berkomunikasi yang lebih efektif. Tipenya ini adalah tentang karakteristik sifat perilaku. Kalau dalam bahasa kita ada yang namanya akhlak.
masuk di dalam pelajaran ini apa? Bagaimana tabiat secara bahasa Indonesia-nya tabiat. Tapi tabiat itu benar kepada bahasa agama. Perilaku atau sopan santun. Dan ini tipenya juga bisa di tempat seperti lingkungan, kita berlingkungan atau lingkungan yang mana? Pondok pesantren. Salah satu itu sebagai tempat-tempat seperti gunung kita akan tahu. Oh, ternyata di sini ada taman dan sebagainya. Kemudian kita dapat deskripsikan peristiwa atau sebuah kejadian. Kejadian bagaimana Pak? Kalau ada aksiden di luar, kalau ada kecelakaannya bisa kita deskripsikan. Kenapa? Karena itulah pengaruh daripada deskripsikan orang lain atau sesuatu. Itu salah satu yang kita bisa ambil ya selama belajar. Kemudian struktur describing ini tidak jauh beda dengan pelaksanaan tadi, yaitu identification, bagian dari perkenalan objek atau orang atau tempat yang dideskripsikan. Bisa pantai, bisa mountain. Yang kedua, bisa kita menceritakan sesuatu dengan jelas. Yang kedua, ciri-ciri. Dia selalu menggunakan adjektif. Apa itu adjektif? Kata big. What is big? Big, besar. Lawankan antoni dia big, small. Jadi benar. Kemudian describing ini menggunakan kata yang spesifik, yang sederhana. Maka yang bisa dikatakan dari big. Salah satu example-nya, me is big body, Roy is small body. Roy is small body. Itu spesifik. Roy adalah kecil, badannya kecil. My finger is fine. My finger is fine. Nah, hubungan dengan itu, coba menunjukkan selanjutnya itu materi pembelajaran. Materi yang tadi itu sebuah gambaran saja. Sekarang kita ke describing. Inilah materinya. My mother is extra. Ibu saya adalah sosok yang sangat luar biasa. She has a beautiful face. She has beautiful face. Beautiful face. Beautiful berarti membuka atau sweet smile. Sweet smile. Gambaran itu. My mother is smiling. She is beautiful face. She is beautiful face. Sweet smile. Simple. Simple. Specific. Apa yang kita
Ibu saya orangnya sangat peduli. Kemudian very patient, sabar. Sangat sabar. Dari pertama tadi ibu saya adalah sangat bermuka cantik, senyuman manis. My mother is beautiful face. Great smile. It's very care. Charming. Care. Sangat peduli. She is very patient. Dia sangat penyabar. Our system was carefully, selalu mendengarkan kita, selalu mendengarkan saya atau kita. Selalu menjaga, selalu mendengar. Nah, kalau pada ini saya rasa kurang lebihnya dari materi yang ini saya akan membantu kepada kalian. Silakan membuat describing family or best friend. Karena itu dulu kita spesifik, yaitu mengambil materi describing family or best friend. Silakan sekarang pakai satu kertas untuk mengerjakannya, dan setelah ini kita akan mengobservasikan nanti warna-warna yang maju ke depan. Pakailah lembaran yang bagus, ya. Lembaran yang bagus, tulisan harus clear agar bisa dibaca ke depan. Oke, selamat menyaksikan. Selamat bekerja, berkah. Saya akan jujur saya lagi 10 menit, 10 menit. Saya kasih waktu kalian 10 menit untuk membuat one example, one by one. Satu contoh untuk satu orang, satu orang. Oke, ulang.
Okay, have you finished? Finished? Yes. Okay. Ada yang siap dari ayat untuk memberikan hasil atau mendapatkan hasil dari materi kita hari ini. Saya persilakan kepada siapa yang sudah siap. Oke, baru sudah siap, sudah simak dan mendengarkan kira-kira apa yang disampaikan oleh salah satu teman saya yang disebut Pak Vicky. Oke, selamat pagi.
Supiani, setelah selesai Supiani, coba lanjut dulu. Dari 10 sampai 3, sama-sama ya. Oke, Supiani, bagus. Bukunya Supiani. Agar kita semua kalian bisa berpaham dengan apa yang disampaikan oleh tadi, mohon langsung artinya ya di bawahnya, agar bisa membaca artinya, agar Supiani dan yang disampaikan menurut tadi itu dipahami oleh pendengar yang lain. Oke, siap ya? Ya, langsung artinya di bawah. Oke, sebelum selanjutnya saya bacakan dan translate langsung ya, agar kalian bisa memahami yang tadi tanpa ada arti ya. My best friend, ini yang diambil melalui itu adalah menurut saya. Sama Supiani adalah my best friend, berarti teman baikku. My best friend is kind and loyal. Temanku adalah baik hati dan setia. Kemudian dia always there for me, dia selalu ada untuk saya, ya. Kemudian saya singkat ya, dia sangat setia pada temannya, sopan santun, ya, orangnya, dia sangat luar biasa. Oke, ada 2 orang. Yang selanjutnya yaitu atas nama Nurul. Nurul yang ini, kalau yang tadi Supiani. Sekarang disampaikan oleh my girlfriend. Oke, bagus Nurul. Yang dia ceritakan adalah pacarnya. Oke, bagus ya. Pacarnya yang dia ceritakan. Pacarnya sangat intelligent. Sangat intelligent tentang person, sangat pintar ya. Dia memiliki senyuman yang bercahaya ya. Dan memiliki mata yang sipit. Kulitnya putih, is white skin, sweet smile. Oke, dan selanjutnya lebih mengarah kepada arti di bawah dan semua teman-temannya paham apa yang dibicarakan. Oke, saya tunggu yang selanjutnya. Yang sudah pilih silakan, boleh lanjut. Oke, Bunda ya. Oke, Bunda.
Seperti muntah ini salah satu contoh ya. Bisa langsung sama artinya di bawah, dapat sekali lagi dipahami oleh pendengar. Oke, next. Yang merasa sudah siap, baru 3 student yang ada ya. Baru 3 student yang ada. Silakan. Yang selanjutnya, oke Devi. Mendeskripsikan seekor kucing ya, kucing kecil ya. Oke, next. Pernah Devi yang seluruh Sabintri, kemudian Supiani yang sudah ini ya. Oke, mau mulai dulu. Oke, Ina, silakan Ina. Siap. Dia adalah contoh yang baik dan mengajak saya nilai-nilai penting dalam hidup. Dia juga sangat mendukung dan mendorong saya untuk mengejar impian saya. Saya mengagumi kekuatan dan kebijaksanaannya dan saya bersyukur memiliki dia sebagai ayah. Oke, mulai. Hasilnya. Oke, silakan bawa ke depan. Next, saya tunggu penampilan dari Boy dulu ya. Perwakilan Boy. Silakan Boy. Tolong baca dengan keras dan jelas ya. Suara keras dan jelas. My sister. Oke. My sister is with and God. She is alive for me and for me. I really study England and alive in life. We serve God and knowledge together. And from creativity and progress. And I am grateful to have met my sister. Adik perempuan saya adalah orang yang manis dan peduli.
Dia selalu ada di saya dan mendukung saya dalam segala hal yang saya lakukan. Dia sangat baik dan selalu membuat saya tertawa. Kami memiliki banyak kenangan bersama dan memiliki ikatan yang kuat. Saya mengagumi kreativitas dan kepercayaannya dan saya bersyukur memiliki dia sebagai adik perempuan saya. That's it. Baru satu cowok ya. Sekarang kita mau para cowok muda, cewek berbanyak jumlahnya, mohon cewek agar lebih sedikit sisanya yang cewek. Silakan cewek maju dulu. Apa cowok? Cowok boleh, silakan. Describing my family. Orang besar, orang keras. My family is a loving and supportive family. We are a close-knit family and always spend time together. My father is a working person and always provides for our family. My mother is very person and takes care of us. I have two siblings, a brother and sister, and we are very close. We always support each other and a lot of fun together. Keluarga saya adalah keluarga yang penuh kasih sayang yang penuh. Kami adalah keluarga yang erat dan selalu memberikan waktu bersama. Ayah saya adalah orang yang bekerja keras dan selalu menyediakan untuk keluarga kami. Ibu saya adalah orang yang bekerja dan merawat kami. Saya memiliki dua adik, seorang kakak laki-laki dan seorang adik perempuan. Dan kami sangat dekat, kami selalu mendukung satu sama lain dan memiliki banyak kesenangan bersama. Oke, perfect presentation ya. Bagus semua. Oke, kita pilih family ya. 1, 2, 3, 4, right. Di sini banyak menjelaskan tentang about family and my sister, family, my sister. Kemudian small cat, ada juga small cat. Ada my village, ada desaku. Ada juga my girlfriend. Oke, my girlfriend ya. Betulnya my girlfriend ada. Yang terakhir my best friend. Yang masih mencakup tentang apa yang saya jelaskan tadi. Oke, next. Silakan saya tunggu kehadirannya ke depan ya. Oke, para besar sudah berbuka. Describing my school years. My school years is a vibrant and lively space. The flavor is plain and the student playing sports and games. Rain press and colorful flowers and the musical of the year. The arts and arts for students to relax and social. The school years in the network memorize the main and crispy and format. Halaman sekolah saya adalah rumah yang ceria dan hidup. Lapangan bermain dipenuhi dengan siswa yang ingin bermain olahraga dan berbeda. Rumput hijau dan bunga berwarna-warni menampung keindahan halaman. Ada area teduh bagi siswa untuk bersantai dan bersosialisasi. Halaman sekolah adalah tempat di mana anak-anak membuat persahabatan hidup. Oke, thank you semuanya. Oke, next sudah. This in front of your class. Oke, kita dengarkan dari Siti Soleimah. Thank you.
membuat kelas menjadi menarik dan menyenangkan. Saya mengakui dedikasi dan antusiasnya, dan saya bersyukur memiliki dia sebagai guru saya. My teacher. Berikutnya. Next. Susi. Yang mana Susi? Oke, silakan. Susilawati. Ada temannya lebih paham? Silakan sampaikan nanti. Monica, kemudian selanjutnya kita coba dengarkan dari salah satu putri.
Oke. Iya, terima kasih. Sudah. Next, sudah. Islam. Harus kita tuntaskan supaya di dalam pencapaian daripada judul ini, materi ini itu tercapai. Kalian bisa seperti tujuan dari dalam pengajaran yang tadi. He was a great role model and has a special place in my heart. I love spending time with him and learning about him. Paman saya adalah orang yang baik hati dan bijaksana. Dia memiliki semangat dan suka dengan dia selalu bersedia memberikan saran dan berbagi pengalamannya dengan saya. Saya mengagumi kesabarannya dan selera membangunnya. Dia adalah teman yang baik dan memiliki dampak khusus di hati saya. Saya suka mengusulkan. Oke, thank you. Next. Ada yang belum? Kalau sudah, oke. Mari kita ke selanjutnya, karena dari penilaian saya tadi yang mempresentasikan pertama bahwa dari judul yang diambil yaitu banyak sekali lagi menggunakan kata yang paling banyak ini ya, menggunakan family and my best friend. Tapi saya berterima kasih kepada kalian karena tidak hanya sebatas family dan best friend saja yang kalian amati, tetapi juga mengenai bisa lingkungan, tempat tinggal, atau kepunyaan yang lain. Artinya apa? Bahwa pemahaman kalian itu luas. Itu membuat saya sangat berterima kasih sekali. Tidak hanya sekedar kalau diamati dari judul yang saya kasih, yaitu my best friend and my family. Tapi bahwa sesungguhnya Israel itu tidak hanya mengacu kepada dua makna seperti yang saya sampaikan tadi, tetapi luas. Bisa membahas rumah, big house, small house. Bisa membahas tentang mountain. Artinya luas. Sekali lagi, luasan daripada pemahaman kalian itu yang saya harapkan keberhasilan dari presentation one by one ini, insya Allah ini akan menjadi bukti bahwa kita berhasil dalam belajar. Kenapa? Pertama dari tujuan yang tadi bisa menyusun struktur. Inilah yang dinamakan dengan menyusun struktur kata, dari kata menjadi sebuah kalimat. Ini harapan kita ke depan agar supaya semua pelajaran, bukan hanya bahasa Inggris saja, bahasa Indonesia saja, matematika dan semuanya, harapan saya ke depan seperti ini, agar kita semua mampu di dalam memahami satu topik, tidak kaku. Kita ada latihan seperti ini, manfaatnya banyak. Oke, the next activities adalah
Secara perorangan, saya kira I'm very prepared, I'm very satisfied. This is good job, ya. Nah, kita tepuk tangan dulu. Semangat. Kita stand up, please. Silakan berdiri. Ready? You the best. You the best. You the best. You the best. Give the best. Give the best. Because you are the best. You are the best. Okay. Silakan sit down. The next activity akan saya coba secara group. One group. One group, 5 partner. Satu grup terdiri dari 5 anggota. Kemudian 5 anggota, letternya itu 2. Ya. 5 grup, 1 itu 1 grup 5 anggota. Adapun yang kayaknya kurang 1, tapi tidak apa-apa. Kurang 1. Mana grup yang kurang dari 5 member? Pas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Berarti masuk semua, ya? Pas. Nah, dalam hal ini amanah ketua kelas akan saya sebut satu persatu siapa menjadi ketua dalam grup ini. Oke, 1 diketuai oleh Dina, grup 1. Ingat, grupmu adalah grup 1. Yang kedua, saya minta sediaan Nurul Safitri. Grup ketiga diketuai oleh Murna. Murna. Grup terakhir saya minta kesediaan daripada Rehanon. Oke, ready? Oke, siap ya. Nah, pengerjaannya adalah aktivitas grup ini tidak jauh beda dengan yang kalian lakukan. Next, the first aktivitas yang tadi tidak jauh beda, hanya saja mengumpulkan ide dari 5 ide menjadi 1. Nah, pengerjaannya adalah sama. Dan judul bebas. Apa saja boleh. Yang penting itu terkait dengan describe. Family, time, environment, lingkungan, boleh saling. Nah, tugas ini kemungkinan akan saya kasih waktu sampai 15 minutes. 15 menit. Artinya apa? Saya kasih kalian kebebasan, waktu kebebasan berpikir agar tidak buru-buru. Siap? Dan setelah grup ini sudah selesai, mohon untuk ketua atau teman-teman yang lain membimbing temannya, karena ini banyak kepala yang menyumbangkan kata-kata, berarti ada saja kata-kata yang tidak bisa kalian
baca. Coba tanya ke temannya, ini apa bacaan? Apa bacaannya yang bagus? Agar di dalam satu huruf itu saya minta sekali perwakilan untuk maju ke depan adalah 3 peserta, kedua dan 2 peserta menjadi 3. Siap? Makanya saya kasih waktu 15 menit lebih panjang di sini untuk mengajari teman-temannya yang belum bisa membaca menjadi ini. Artinya apa? Karena itu sumbangan dari beberapa pikiran yang berbeda. Oke, siap? Nah, sambil saya mengidentifikasi atau memberi memeriksa daripada hasil kalian yang terus aktivitas yang tadi, saya kasih grup yang ini ya. Nah, saya akan memeriksa hasilnya dengan lebih dewasa, mana yang menurut susunan kata misalnya, insya Allah ini akan kita bahas di akhir kegiatan hasilmu yang ini yang akan kita lakukan sekarang. Nah, silakan kalian mulai untuk mendiskusikan dengan kelompok masing-masing. Oke, siap. Silakan.
Oke, sudah? Sudah. Oke, kalau sudah. Kita coba. Saya suruh tuanya dulu. Tuanya dulu maju. Lalu anak buahnya dua orang. Jangan dua wakil yang sama. Kemudian peserta lain mohon untuk mengajarkan temannya dulu. Ya, agar ada yang mewakili. Oh, silakan dulu ya. Nah, saya harapkan pertama suaranya harus keras kalau membaca. Baik jadi di Indonesia, malah dua-duanya. Oke, siap. Atas nama kelompok satu ya. Dua, mohon dari satu orang Oke. Saya dari grup 1 dan
hasil kelompok kami dua, setelah selesai dua baru dua. Ya siap, suara keras. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, ibu saya adalah orang yang baik hati dan peduli. Dia memiliki rambut hitam panjang dan mata coklat yang cerah. Dia selalu tersenyum dan membuat semua orang merasa disambut. Dia adalah koki yang hebat dan suka mencoba resep baru. Oke, tenang. Teman-temannya yang selanjutnya. Oke, selanjutnya akan saya akan oleh kakak kami. Selanjutnya saya persilakan. Sudah mulai ya. Terus apa-apa? Namanya baca. Ya, langsung baca. Describing someone. My mother is a very complicated person. She has long black hair and black blonde eyes. She has always smiling and smiling everyone when we talk. She is a great cook and love to try herself. Artinya, ibu saya adalah orang yang baik hati dan peduli. Dia memiliki rambut hitam panjang dan mata coklat yang cerah. Dia selalu bersenyum dan membuat semua orang merasa disambut. Dia adalah koki yang hebat dan juga orang yang baik. Oke, thank you. Bagus. Jangan terus tiga ya. Selanjutnya bersama Tiani. Dari mana? My mother is a Ibu saya adalah orang yang baik dan peduli. Dia memiliki rambut hitam panjang dan mata coklat. Dia selalu tersenyum dan membuat semua orang merasa disambut. Dia adalah koki yang hebat dan suka mencoba resep baru. Nomor satu saya rasa cukup memuaskan bagi saya. Kita tunggu pengambilan dari grup yang kedua. Ada grup tak? Ya? Grup yang kedua, grup tak? Oke? Grup kedua yang kedua itu oleh Nurul, ya, Nurul Fitri. Silakan maju grup kedua. Katakanlah Pak Nurul.
big family. My family is very vast. We have a big house with a garden where we like to stay. Time together, my father is working and provides for our family. My mother is a loving person and takes care of you. My siblings and I are very wise and always support each other. Oke, pertanyaan. Terus ya, silakan duduk teman-teman ini baik karena waktu kita sudah dari materi ini saya rasa saya sangat puas dengan pemahaman kalian. Jadi agar kita lebih singkat di dalam, saya percaya bahwa kalian itu sudah mampu memahami dari judul describing someone or family or best friend ya. Nah, artinya aktivitas yang terakhir sebelum saya tutup kegiatan ini, kesimpulan dari pelajaran kita yang tadi adalah pertama, inilah yang dinamakan dengan pemahaman di dalam kosakata. Kosakata merupakan bagian dari yang terpenting di dalam kita mengucapkan baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Nah, dan selanjutnya dari hasil yang sudah saya periksa tadi, baik kelompok maupun berindividu, alhamdulillah sudah mencapai hasil yang memuaskan. Oleh sebab itu, satu hal yang harus kalian tanamkan, rajin-rajin belajar, pertahankan prestasi yang memang sudah kalian dapat. Perbanyak membaca. Membaca adalah salah satu cara untuk memperbanyak pengetahuan. Kemudian rajinlah masuk sekolah. Jadikan sekolah itu sebagai salah satu yang terpenting di dalam hidup. Karena apa? Lewat sekolah lah kita mampu mengubah yang dinamakan dengan masa depan ada di dalam kita semua. Barang siapa yang bersabar, yang istiqomah di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu, maka istiqomah kalian akan dibalas dengan hasil yang memuaskan. Tetapi sebaliknya, ibarat kita menjalankan sebuah lampu, nyala pertamanya besar, tetapi ketika di pertengahan datang angin terus padam, itu yang sah. Tidak apa-apa nyala sebuah api itu memasak sesuatu pelan, tetapi dia timbang besar, apinya kebesaran berarti nasi atau apa yang dimasak itu menjadi besar. Itu dia. Artinya apa? Di dalam bahasa ini hikmah yang dapat kita petik adalah mari kita perbaiki dia, mari kita memperkuat bahwa sekolah merupakan langkah pertama untuk menata masa depan. Oke. Jadi sebelum penutupan, saya ingin dinilai oleh kalian, artinya pesan selama pelajaran saya minta di antara kalian beberapa orang untuk menuliskan pesan-pesannya di dalam pembelajaran di Describing Someone or Family. Oke, silakan ada di antara kalian yang sudah ada, silakan maju ke depan. Oke, pesannya, pesan di dalam pelajaran ini. Oke, silakan.
Dari sana ya, boleh pesan. Pesan saya adalah ya boleh mandi, boleh. Ya boleh di sana tapi harus ada pesan. Silakan, baik. Ada. Kesan saya untuk pelajaran hari ini, saya berharap dapat terus meningkatkan kemampuan saya dalam mendeskripsikan seorang atau keluarga dengan lebih baik dan lebih kreatif. Dan saya juga ingin mempelajari lebih lanjut tentang cara mendeskripsikan seseorang atau keluarga dalam konteks yang berbeda-beda. Ya, Terima kasih. Silakan. Selanjutnya. pesan saya merasa sangat senang setelah mempelajari materi ini, karena saya dapat mengetahui bagaimana cara mendeskripsikan seseorang atau keluarga lebih baik. Saya dapat menggunakan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan karakteristik dan sifat seseorang atau keluarga. Oke, boleh. Silakan tunjukkan hasil yang dibawa. Selanjutnya. Selanjutnya nomor Sapitri. Ya. Pesan saya pada sangat puas dalam mempelajari materi ini karena saya dapat memahami dan menghafal bagian kecil dari kategori. Saya bisa mengenal dan bisa mengucapkan dengan mudah dan berani. Selanjutnya masih ada? Oke. Yang belakang. Saya merasa saya juga telah meningkatkan kemampuan saya dalam berbicara dalam bahasa Inggris. Saya dapat membuat kalimat yang jelas dan efektif untuk mendeskripsikan seorang atau keluarga. Sekian dari saya. Selanjutnya masih ada? Terima kasih atas kesempatan hari ini. Semoga apa aktivitas yang kita lakukan hari ini menjadi satu ibadah kita kepada Sang Pencipta dan juga sebagai salah satu penunjang masa depan. Yang mana masa depan merupakan bagian dari hidup yang harus kita perjuangkan. Karena siapapun yang lalai saat ini maka masa depannya akan lalai juga. Siapa yang mempersiapkan masa depannya hari ini, maka insya Allah masa depan itu akan menunggunya dengan cerah di masa akan datang. Sebab itu sekolah adalah salah satu langkah untuk mencapai masa depan. Belajarlah dengan baik, give the best, you the best, give the best because you are the best. Oke, itu ada
membangun semangat kita. Kamu baik, berikan yang terbaik karena kamu yang paling baik. Itu arti dari you the best, give the best because you are the best. Oke, mari kita sama-sama membaca alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih untuk waktu, untuk kesempatan, untuk pengumuman. Kalian mau diajak untuk belajar dan sekaligus memuaskan saya dengan ada pelajaran di slide ini. Mudah-mudahan kita tetap sehat, panjang umur, sehat selalu. Sekian, assalamualaikum.